Ibu dokter masih bercermin kayaknya. Pak Pengaji, coach masih. Winda. Tidak apa-apa. Perempuan memang begitu. Kalau komio mbak cermin, saya mau bertanya sama komio Isman. Kalau perempuan manusiawi sudah itu. Izin Ibu dokter. Ya, Iya, boleh. boleh dimulai. Ya, berhubung sudah lengkap, Pak Ihsan selaku mentor sudah siap, Ibu Winda. Jadi saya persilakan Ibu Fitri selaku coach untuk memandu jalannya ujian. Pada Ibu Ya, dengan hormat disilakan. baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Bu. Izin menyapa Pak Irsan. Sehat selalu, Ya, Pak. Oke, baik. Mbak Winda masih posisi puasa? Eh, masih, Tidak. Bu, masih. Oh, masih. Saya kira mau ngajak-ngajak kita ini makan mie siram ya, siang-siang. Baik, yang kami hormati Bapak Kepala Bidang SKPK selaku penguji Bapak Prihadi Saputro SOS MSI, kemudian ada evaluator PIC kami Bapak Isman, kemudian Pak Irsan selaku mentor dari peserta latsar kami yakni Winda Sari, dan yang terspesial Mbak Winda yang hari ini akan mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Baik, Mbak Winda, sebelum kita mulai, ada beberapa rules kegiatan yang akan saya bacakan ya. Penyajian dari Mbak Winda boleh 5 menit ya, Mbak. Silahkan nanti disesuaikan dengan jumlah slide-nya. Kemudian penguatan oleh Bapak Mentor, kami beri waktu kurang lebih 10 menit. Kemudian 15-20 menit dari Bapak Penguji untuk memberikan penguatan dan juga arahan, serta kritik dan saran guna kesempurnaan rancangan aktualisasi. Baik, untuk lebih efisiensi waktu, silakan Mbak Winda disiapkan dulu share screen-nya. Ya, izin Bapak Ibu saya share screen. Oke, kalau begitu waktu dan layar kami serahkan. Silahkan. Ya, Ibu. Sudah kelihatan, Ibu? Oke, sudah. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Prihadi Saputro, SOS MSI, selaku penguji pada seminar hari ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Fitri Sulistiani, SSTMKes, selaku coach saya. Yang saya hormati Bapak Irsan Amamak, SPDMM, selaku mentor saya. Dan yang saya hormati Bapak Evaluator, Bapak Isman, pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Izin Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Winda Sari, saya selaku peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil pada angkatan 31 di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut. Izin Bapak Ibu, saya akan memaparkan seminar rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Digitalisasi Pelaporan Kerusakan Bangunan Sekolah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut. Bapak Ibu yang saya hormati, latar belakang dari rancangan saya ini yaitu berangkat dari amanat Permendikbudristek nomor 22 tahun 2023 tentang
sarana dan prasarana pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah, di mana di dalamnya menegaskan bahwa setiap satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang layak, aman, dan sesuai standar untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan utama. Yang pertama itu kesulitan analisa data, di mana data fisik yang ada itu belum lengkap, seperti foto kondisi aktual, kemudian titik koordinat lokasi, dan rincian tingkat kerusakannya, belum dijelaskan secara detail. Kemudian permasalahan yang kedua yaitu lambatnya koordinasi verifikasi teknis, di mana proses verifikasi oleh bidang teknis membutuhkan waktu yang agak lama. Kemudian yang ketiga, ketergantungan data dapodik yang lambat, di mana proses pembaruan data kerusakan seringkali terlambat karena ketergantungan pada operator sekolah. Dampak dari permasalahan tersebut yaitu resiko tidak tepat sasarannya anggaran pembangunan atau rehabilitasi yang pada akhirnya menghambat efektivitas pelayanan pendidikan. Tujuan dan manfaat dari judul yang saya angkat. Yang pertama itu tujuan untuk memberikan solusi atas isu yang sedang dihadapi. Dan tujuan lainnya yaitu menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kemudian manfaat bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Laut, yaitu untuk memperoleh data sarana dan prasarana sekolah yang akurat, real time, dan terintegrasi untuk pengambilan keputusan yang tepat sasaran. Kemudian untuk mendukung penerapan Smart ASN dan transformasi digital instansi. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah mengidentifikasi beberapa masalah di unit kerja saya melakukan analisis menggunakan metode APKL untuk menentukan isu mana yang paling strategis untuk segera diselesaikan. Di sini ada 3 isu. Yang pertama itu belum optimalnya pelaporan kerusakan dan kebutuhan sarana prasarana sebagai dasar perencanaan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Laut. Di sini mempunyai poin total tertinggi yaitu 18. Sehingga isu ini saya angkat sebagai isu prioritas karena berdasarkan dengan metode APKL yang digunakan. Yang pertama itu aktual, karena isu ini benar terjadi dan dirasakan oleh unit kerja. Kemudian problematik. Data kerusakan yang tidak lengkap dan tidak real time menyulitkan analisis prioritas pembangunan maupun rehabilitasi. Kemudian kehalayakan, isu ini menyangkut orang banyak, terutama sekolah, siswa, dan kualitas layanan pendidikan. Kemudian kelayakan, memiliki solusi realistis melalui digitalisasi pelaporan. Selain itu, isu ini berpengaruh langsung terhadap ketepatan sasaran anggaran pembangunan maupun rehabilitasi sekolah. Kemudian, faktor penyebab yang dianalisis menggunakan diagram Fishbone. Dari isu, belum optimalnya pelaporan kerusakan dan kebutuhan sarana prasarana sebagai dasar perencanaan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Laut. Yang pertama itu skill atau kemampuan, kurangnya kompetensi teknis dan literasi digital petugas penginput. Kemudian yang kedua support atau dukungan, efisiensi operasional dukungan anggaran, dan personal teknis untuk verifikasi lapangan. Kemudian yang ketiga safety atau keamanan, ketidakvalidan dan akurasi data pendukung yang menyebabkan verifikasi keamanan struktur bangunan sulit dilakukan secara jarak jauh. Kemudian surrounding atau lingkungan, koordinasi antar bidang dan subbagian di Dinas Pendidikan yang belum terintegrasi dengan baik. Kemudian sistem ketergantungan admin dapodik yang lambat dan belum ada sistem yang terintegrasi. Dari isu tersebut, saya memecahkan masalahnya menggunakan gagasan pemecahan isu, yaitu optimalisasi digitalisasi pelaporan kerusakan bangunan sekolah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Laut, yang mempunyai rencana kegiatan sebanyak 4. Yang pertama itu persiapan habituasi di unit kerja. Kemudian yang kedua perancangan. Kemudian yang ketiga edukasi dan implementasi. Dan yang terakhir monitoring dan evaluasi. Kegiatan pertama persiapan habituasi di unit kerja memiliki 2 tahapan kegiatan. Yang pertama itu melakukan konsultasi dengan mentor,
dengan output tersedianya notulensi, hasil konsultasi, dan arahan serta persetujuan mentor. Dan kaitannya dengan nilai dasar ASN berakhlak, yaitu harmonis, akuntabel, dan loyal. Kemudian tahapan yang kedua, identifikasi data yang dibutuhkan dalam pelaporan. Outputnya yaitu tersedianya format data pelaporan yang seragam dan akurat. Kemudian keterkaitannya dengan nilai ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif. Kegiatan yang kedua, perancangan mempunyai 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, membuat akun Google instansi. Outputnya yaitu tersedianya akun Google khusus instansi. Kemudian keterkaitan dengan nilai ASN berakhlak yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua yaitu merancang Google Form berdasarkan format data yang dibutuhkan dalam pelaporan. Kemudian outputnya yaitu tersedianya format Google Form dan link atau tautan Google Form yang telah siap digunakan untuk pelaporan. Keterkaitannya dengan nilai ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, dan adaptif. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga, menghubungkan Google Form dengan Google Spreadsheet sebagai basis data pelaporan. Outputnya yaitu tersedianya database pelaporan dan keterkaitan dengan nilai ASN berakhlak yaitu akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kemudian kegiatan yang ketiga, edukasi dan implementasi, di mana mempunyai 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, menyusun panduan tata cara pelaporan menggunakan Google Form. Outputnya yaitu tersedianya panduan penggunaan, kemudian keterkaitan dengan nilai ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, dan akuntabel. Kemudian tahapan kegiatan yang kedua, melakukan edukasi cara pelaporan kepada pihak sekolah, di mana outputnya yaitu terlaksananya edukasi yang meningkatkan pemahaman pihak sekolah dalam penggunaan sistem pelaporan menggunakan Google Form. Dan keterkaitan dengan nilai dasar ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan dan kolaboratif. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga yaitu mendistribusikan link Google Form ke sekolah. Dan outputnya yaitu tersedianya data awal pelaporan. Kemudian keterkaitan dengan nilai ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Di sini mempunyai 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, memantau kelengkapan dan ketepatan pelaporan. Outputnya yaitu terpenuhinya laporan hasil aktualisasi dan keterkaitan dengan nilai dasar ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, dan akuntabel. Kemudian yang kedua, menyajikan data rekapitulasi kerusakan dalam bentuk grafik atau tabel untuk dilaporkan ke pimpinan. Di sini outputnya yaitu tersedianya data sebagai bahan pengambilan keputusan dan keterkaitannya dengan nilai dasar ASN berakhlak yaitu berorientasi pelayanan dan akuntabel. Kemudian poin ketiga yaitu meminta testimoni atau umpan balik dari pengguna mengenai kemudahan sistem Google Form. Outputnya yaitu tersedianya hasil survei penggunaan sistem digital. Kemudian keterkaitan dengan nilai dasar ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, dan kolaboratif. Jadwal tentatif aktualisasi yang pertama itu kegiatan persiapan habituasi di unit kerja rencananya akan dilakukan pada bulan Februari minggu keempat. Kemudian kegiatan perencanaan rencananya akan dilakukan pada bulan Maret minggu ke-1. Kemudian kegiatan edukasi dan implementasi rencananya akan dilakukan pada bulan Maret minggu ke-3. Kemudian yang terakhir monitoring dan evaluasi rencananya akan dilakukan pada bulan Maret minggu ke-4. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai penutup, melalui rancangan aktualisasi saya ini, diharapkan sistem pelaporan kerusakan bangunan sekolah menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan maupun rehabilitasi dapat lebih tepat sasaran dan mendukung terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Demikianlah pemaparan mengenai rancangan aktualisasi saya ini. Saya menyadari sepenuhnya bahwa rancangan ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu saya mengharapkan saran serta arahan yang membangun dari Bapak penguji, Ibu Coach, sama Bapak mentor demi kesempurnaan rancangan saya ini. Sehingga nantinya aktualisasi saya ini dapat saya laksanakan dengan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi instansi. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah Bapak Ibu berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Winda, boleh di stop share dulu, Win? Iya Ibu. Ya. Baik, terima kasih untuk penyajiannya. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Irsan selaku mentor untuk memberikan penguatan. Silakan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat eh, Pak Kabid, Ibu KWI, kemudian Pelwator dan Kristina, kepada adik Windasari yang pada hari ini melaksanakan ujian atau rancangan aktualisasinya. Yang saya banggakan adik Windasari, kemudian teman-teman semua, terutama ada Ibu Fitri selaku coach. Terima kasih sudah bersama-sama. Pertama-tama saya mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Insya Allah semuanya berkah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu karena saya telah diberikan amanah atau tanggung jawab untuk bersama-sama adik Windasari dalam mengikuti kegiatan pada hari ini. Salah satu kegiatan untuk mengikuti kegiatan nilai-nilai dasar pada ASN. Pada kesempatan kali ini, mengapa adik Windasari ini mengambil judul dengan optimalisasi digitalisasi pelaporan kerusakan bangunan sekolah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut? Tentu banyak hal yang telah didapatkan sebagai isu-isu strategis yang muncul setiap saat karena kebetulan beliau atau adik ini berada di Sekretariat Dinas Dikpora di wilayah analisis di perencanaan, sehingga data-data yang dibutuhkan pada lingkup Dinas Dikpora untuk membuat suatu usulan atau proposal ke lintas sektor itu sangat dibutuhkan data-data. Pada saat pengambilan data banyak sekali atau beberapa kendala, sehingga yang bersangkutan mengambil judul karena ada permasalahan-permasalahan, terutama di mana pada saat menganalisis data, di mana setiap data yang diberikan oleh pihak satuan pendidikan atau pihak sekolah selalu mendapatkan data mentah yang belum teranalisis dengan baik. Kemudian isu yang berikut yaitu terlambatnya koordinasi verifikasi teknis yang mungkin teman-teman di satuan pendidikan ini membutuhkan waktu yang lama pada saat dalam penyusunan dokumen, sehingga perencanaan itu lambat bergerak karena data masih mentah. Kemudian di sisi lain juga belum terupdate-nya data-data di satuan pendidikan, sehingga pembaruan data tingkat kerusakan dimaksud itu masih mengacu kepada data sebelumnya. Sementara teman-teman para operator di sekolah itu belum mengupdate datanya, dan setiap saat atau pada tingkat kerusakan itu mendapatkan data itu harus setiap saat diupdate. Oleh karena itu, keterlambatan informasi ini adik Windasari mengangkat dengan tema tadi atau dengan judul tadi. Itulah yang membantu Dinas Dikpora bagaimana mempercepat atau mengarahkan percepatan dalam pengambilan data tersebut melalui, karena Kabupaten Banggai Laut beda dengan kabupaten-kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Di Banggai Laut secara geografis sangat begitu mengancam, apalagi pada bulan-bulan sekarang yang pada saat secara geografis lautnya masih ekstrim saat sekarang. Jadi teman-teman bukan yang dari provinsi, insya Allah ke Banggai Laut nanti melihat kondisi cuaca, karena bulan-bulan sekarang lagi cuaca ekstrim,
Oleh karena itu pada saat pengambilan data, kalau di kabupaten-kabupaten sebelah gampang kita mencari data, kalau lambat informasi, jaringan kurang bagus, bisa kita jemput ke sekolahannya. Namun kalau di Banggai Laut sangat sekali mengancam. Oleh karena itu pada saat pengambilan data harus menggunakan dengan Google Form yang sudah dibuat atau rencana akan dibuat oleh Yundasari. Saya rasa mungkin upaya-upaya ini bagi adik itu adalah memperkuat data yang ada di Dinas Pendidikan dalam hal bagaimana kita menindaklanjuti, karena setiap saat ada permintaan-permintaan data terkait, misalnya contoh ada program revitalisasi yang dicanangkan dari kementerian, itu sangat menentukan bahwa data-data itu sangat dibutuhkan, apalagi terkait dengan kegiatan-kegiatan pembangunan, apakah itu melalui musrembang atau mungkin barangkali melalui eh, Pokir DPRD, itu sangat-sangat dibutuhkan sekali datanya untuk mengupdate bagaimana mempercepat data itu sehingga adik Winasari mengambil satu jenis judul yang mengarah kepada percepatan pelaporan tingkat kerusakan bangunan yang ada di Kabupaten Banggai Laut. Jadi mungkin itu sementara bagi saya, namun bahwa adik Windasari ini adalah salah satu staf kami yang cukup eh, gercep juga dalam bekerja, alhamdulillah tenang, sehingga data-data sebelumnya walaupun agak sedikit lambat, tapi alhamdulillah bisa didapatkan melalui teknik-teknik mereka sendiri melalui digitalisasi ini. Itu mungkin barangkali sekilas gambaran dari saya selaku mentor dari Dasari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Irsan ya sudah memberikan penguatan kepada peserta latsar kami. Selanjutnya mohon izin kepada Bapak Kabid SKPK, Bapak Prihadi Saputro untuk memberikan penguatan juga kritik saran guna kesempurnaan rancangan aktualisasi peserta latsar. Kepada Bapak disilahkan. Izin masih termute, Pak. Ya. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Mentor, Pak Irsan, yang kami hormati, terima kasih sudah hadir mendampingi Saudari Winda. Ibu Coach, Ibu Dr. Fitri, yang kami hormati. Tidak lupa evaluator kita yang setia. Mudah-mudahan tidak by SMS lagi, by WA lagi. Ya. Saya akan ngegas ini. Pak Isman, Siap. ya, dan Saudari Winda. Ya. Saya pertama-tama ingin mengkonfirmasi saja ya pada Saudara Winda. Iya, Pak. Kenapa sampai muncul optimalisasi terkait digitalisasi? Sebelumnya udah adakah digitalisasi terkait pelaporan kerusakan bangunan sekolah? Izin menjawab, Pak. Sebelumnya itu menggunakan Dapodik kalau mengambil datanya, Pak. Cuman kalau menggunakan Dapodik itu datanya sering kali terlambat karena menunggu dari operator sekolah yang menginput, Pak. Jadi yang dimaksud optimalisasi terkait digitalisasi pelaporan yang mana ini? Ini Pak, kalau yang terkait judul saya itu, saya menggunakan Google Form. Kemudian Google Form itu disebarkan linknya di sekolah-sekolah. Jadi sekolah-sekolah langsung menginput laporan kerusakan bangunan yang nantinya laporan tersebut langsung masuk ke subbagian program dan perencanaan, Pak. Jadi sudah tidak melalui bidang atau subbagian lainnya, Pak. Berarti nanti harus dijelaskan di situ dalam artian apa data pembanding lah setidak-tidaknya. Terus nanti apa yang akan saudari lakukan terkait karena ini juga optimalisasi digitalisasi, berarti kan digitalisasinya sebelumnya sudah ada ya, sudah ada, cuman belum optimal kan gitu. Belum. Kalau melihat judul ini
Iya, Pak. Nah, beda kasusnya kalau optimalisasi hilang, hanya digitalisasi pelaporan kerusakan. Nah, mungkin Iya, artinya Pak. ada sesuatu yang baru yang diciptakan atau dibangun sehingga eh, hal-hal yang menghambat sebelumnya itu bisa terminimalisir dengan eh, apa ya platform yang dibuat baru itu gitu loh. Itu maksud saya. Ya. Iya, Pak. Nah, ada permasalahan memang ditunjukkan di situ terkait analisis data, terkait lambat koordinasi, terkait ketergantungan data Podik. Nah, tapi kan yang diambil adalah optimalisasi digitalisasi, artinya ini barang kan sudah ada, ya, sudah ada sebelumnya, tapi belum optimal. Tuh, ya. Nah, beda kasusnya kalau memang tadinya manual, baru dibuat digital. Karena digital kan tidak selamanya membangun sistem atau aplikasi. Ya. Iya, Pak. Siap. Apalagi kalau sifatnya penyimpanan kan, kalau penyimpanan tinggal di scan saja. Hard copy di scan masukkan ke penyimpanan digital selesai juga itu digitalisasi juga, gitu kan. Nah, kalau yang Anda maksud ada digitalisasi, membangun baru eh, platform yang mengambil dari apa fasilitas yang ada di Google misalnya, ya tentunya pembandingnya juga harus ada. Nah, kalau optimalisasi, ya yang sebelumnya bagaimana, sekarang bagaimana, itu kan terkait digitalisasinya kan? Karena optimalisasi digitalisasi judulnya. Gitu. Ya, yang sudah ada, digitalisasi yang sudah dilakukan, tapi belum optimal. Anda optimalkan dengan apa? Ya, monggo, monggo saja. Ya, itu Iya, yang Pak. pertama. Jadi nanti agak lebih di ini kan ya, di mana di latar belakang, sehingga dasar itu Anda ngambil kesimpulan untuk mengangkat isu itu ya. Iya, baik, Pak. Siap. Itu, terus yang berikutnya, nah ini terkait ini. Nah, terkait ini isunya ya, belum optimalnya pelaporan kerusakan kan? Iya, Pak. Itu, Pak. Nah, terus ide gagasannya, Optimalisasi digitalisasi pelaporan kerusakan bangunan sekolah pada Dinas Pendidikan hmm, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Laut, Pak. oke. Terus nah ini di penyebab masalah. Penyebab masalah yang paling dekat dengan permasalahan yang diangkat ya nomor satu ya ketergantungan admin Dapodik ya itu data eh, ketidakvalidan dan akurasi data. Jadi kalau kurangnya kompetensi teknis eh, para petugasnya ya enggak atau ada penyelesaiannya di tahapan kegiatan. Enggak kan? Bagaimana, Pak? Terkait penyebab penyebab permasalahan. Ada, Berarti yang Pak. diselesaikan yang mana ini? Yang faktor penyebab itu ada Yang penyelesaian pertama toh? permasalahan, ya, Pak. Iya, Pak. Hmm. Yang pertama kan? Jadi tidak semua kan ada 5 tuh penyebab masalah. Nah, berarti Anda fokus dengan membangun Google Form ya. Iya, Pak. Ketergantungan admin Dapodik lambat dan belum ada sistem terintegrasi. Jadi itu eh, karena waktunya 1 bulan. Nah, kalau itu yang menjadi fokus, berarti kegiatannya juga harus seperti itu. Ya, harus menggambarkan bagaimana eh, saudara itu membangun ya, yang namanya platform dari Google untuk mempermudah pengambilan data, analisis data, dan pelaporan terkait penyusunan anggaran kan? Itu larinya ke situ. Iya, Pak. Siap. Nah, eh, edukasi, edukasi langsung dengan ini ya. Oh, Pihak sekolah, Pak.
Jadi laporannya bagaimana nanti edukasi di sini? Bukan sosialisasi yang kau bangun itu, bukan? Edukasi nantinya itu Pak, saya akan membuat buku panduannya, kemudian rencananya itu edukasinya itu melalui Zoom Pak dari pihak-pihak sekolah. Hmm. Begitu ya. Jadi Ya, dia Pak. dengan buku panduan, terus Anda melakukan edukasi, tidak pakai simulasi, tidak? Simulasi sebelumnya mungkin saya yang ini duluan Pak, saya yang coba dulu uji coba duluan. Kemudian Oh setelah ya. tidak ada, atau saya mengambil salah satu sampel sekolah Pak. Itu intinya itu. Jadi efektivitas kamu punya ini nanti kan bisa teruji di situ kan? Iya Pak. Sehingga itulah pembanding sebelumnya seperti apa setelah kamu bangun ini eh, efektivitas maupun efisiensi muncul sehingga keterlambatan ataupun ketidakvalidan data untuk kebutuhan pengusulan anggaran itu tidak terjadi lagi kan begitu harapannya ya. Iya Pak. Oke. Ya deh. Saya rasa itu Bu Coach dan Pak Mentor eh, hal-hal yang bisa saya tambahkan terkait apa yang eh, apa dibuat oleh Saudari Winda. Eh, Terakhir mengingatkan kembali bahwasanya yang paling utama sebenarnya adalah bagaimana Anda mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak ya, serta sikap dan perilaku seorang aparatur sipil negara ya. Melalui apa? Melalui tugas dan tanggung jawab Anda di unit kerja. Kebetulan nanti akan disampaikan aktualisasinya itu melalui sebuah laporan kegiatan aktualisasi. Nah, harapannya betul-betul yang Anda laporkan adalah fakta dan kejadian yang nyata di mana Anda bertugas. Demikian dari saya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Baik, terima Pak. kasih. Terima kasih untuk Bapak Prihadi Saputro SOS MSI yang telah menguji dan memberikan penguatan guna kesempurnaan rancangan aktualisasi Mbak Winda Sari. Mbak Winda jangan lupa perbaikan-perbaikan segera diperbaiki ya supaya bisa lanjut ke aktualisasi. Ya, siap. Oke, terima kasih juga untuk Bapak Irsan yang telah membersamai Bapak. Sampai bertemu di klasikal nanti. Sehat Siap, selalu. insyaallah. Baik. Terima kasih banyak juga. Sehat Baik, selalu. Ya. siap. Selanjutnya saya serahkan kepada evaluator Pak Isman untuk peserta selanjutnya. Terima kasih Bapak. Ya, Baik. terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Irsan atas waktunya Pak. Siap, Ya, siap, Pak. Terima kasih Bapak penguji. Tuh, sama-sama. Ya, Ibu makasih. Winda dimatikan aja rekornya. Iya, ya siap Pak. Ya.